Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Hidayani, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2A di Universitas Hamzan Wadi. Sesuai yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampu, baik di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang sudah saya pilih, yakni yang berjudul atau yang bertema tabel distribusi frekuensi. Nah, karena di sini durasi waktu dimaksimalkan 15 menit, jadi saya memilih satu materi saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya sebelum kita memulai diskusi atau presentasi saya ini, lebih barokahnya kita membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung saja ya menjelaskannya. Bagaimana sih langkah atau cara membuat tabel distribusi frekuensi? Nah, di sini diketahui hasil dari umur pegawai perusahaan PT Mandiri dengan jumlah karyawan 57 orang. Nah, maksudnya di sini kita harus membuat data berkelompok atau kita harus menganalisis dari sekian 57 orang ini berapa sih umur tertinggi dan berapa sih umur terendahnya. Nah, di sini ada yang umur 21, ada yang umur 30, ada yang umur 27, ada yang 40, ada yang 19, dan seterusnya sampai 57 orang. Nah, seperti yang sudah saya analisis, di sini umur tertingginya adalah 50 dan umur terendahnya adalah 18. Nah, kita beralih ke langkah pertama, yakni menghitung rank atau jarak pengamatan dari sebaran data. Maksudnya di sini kita harus menghitung rank terlebih dahulu atau jarak pengamatan dari sebaran data. Nah, di bawahnya ini nilai pengamatan terbesar Xmax sama dengan 50. 50 ini didapati dari umur tertinggi dari pegawai perusahaan PT Mandiri, yakni 50. Dan yang di bawahnya nilai pengamatan terkecil X-min sama dengan 18. 18 ini didapatkan dari umur terendahnya ya teman-teman. Dan jarak pengamatan R sama dengan 50 dikurangi 18. 50 dikurangi 18 ini didapatkan dari umur tertinggi dikurangi umur terendahnya, sama dengan 32. Nah, selanjutnya kita beralih ke langkah kedua, adalah menentukan jumlah kelas K. Misalkan digunakan pedoman Stargate, yakni jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3,322 dalam kurung loh 57. Nah, di sini yang 1 tambah 322 ini tinggal kita turunkan ya. Sama dengan 1 tambah 3,322 dalam kurung 1,75587. Nah, di mana didapatkan 1,75587 ini didapati dari loh 57. Ini hasilnya yang 1,75587. Nah, baik, yang selanjutnya sama dengan 1 tambah 5,8327. Nah, di sini yang hasilnya 5,8327 ini hasil dari 3,322 ditambah 1,75587. Nah, selanjutnya 1 tambah 5,8327 yakni hasilnya 6,8327. Nah, karena di sini hasilnya melebihi dari 5 yakni 6,8327, maka kita harus membulatkannya menjadi 7. Kita harus membulatkannya karena dia melebihi dari hasil 5. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah menghitung interval kelas, yakni lebar kelas. Lebar kelas I sama dengan R per K sama dengan 32/7. Di mana didapatkan 32 ini? Didapatkan dari hasil menghitung rank. 32/7. Nah, 7 ini didapatkan dari jumlah kelas K. Jadi di sini 32 dibagi 7 sama dengan 4,571.
Nah, di sini karena hasilnya 4,571, maka kita harus membulatkannya karena melebihi dari 5. Yakni kita harus membulatkannya menjadi nilai 5. Karena pembulatannya di sini harus menggunakan fungsi kap. Selanjutnya langkah keempat, dimulai dari nilai data terkecil yakni 18. Maka susunan kelas menjadi sebagai berikut. Kita harus membuat tabel TDF ya namanya. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Di sini ada kelas, tali, dan frekuensi. Di kelas ini kita harus menghitung berapa kelasnya. Nah, di sini ada 18 sampai 22. Di mana didapatkan 18 sampai 22? Nah, di sini karena nilai intervalnya 5, jadi kita harus menghitungnya 5 ya, teman-teman. Dari 18, 19, 20, 21 dan 22. Jadinya 5 interval ya. Nah, dan selanjutnya ini ke bawah sama aja ya teman-teman, 5 kali. Kita bilang yang ini yang kelas kedua ini 23, 24, 25, 26, 27. Jadi 5 ya, sampai seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, untuk tali ini adalah menghitung banyak suara dari data tersebut. Berapa sih banyaknya yang 18, yang umur 18 sampai yang umur 22 dan sampai kelas ke-7 ini. Nah, di sini yang 18 ini sampai 22 ini ada 13. Maka frekuensinya adalah 13. Nah, begitupun selanjutnya ya, teman-teman. Begitupun selanjutnya. Nah, kita harus menambahkan hasil frekuensi tersebut. 13 ditambah 15 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 2 tambah 4 adalah hasilnya menjadi 57. Nah, selanjutnya untuk langkah kelima. Langkah kelima yakni penyajian bentuk dasar TDF dengan menghilangkan kolom pencacahan dan melengkapi kolom titik tengah. Nah, sama ya seperti tadi kelasnya ya teman-teman, kita harus menghitung dari 18 sampai 22 dengan interval 5. Nah, sama ya, kita tinggal alihkan frekuensinya. Nah, yang beda ini kita harus menghitung nilai tengah kelas. Nah, di sini nilai tengahnya berapa sih? Nah, kelasnya di sini ada 18 sampai 22. Nah, di sini kita hitung ya. 18, 19, 20, 21, 22. Nah, berapa sih nilai tengahnya? Ini nilai tengahnya adalah 20. Kita ambil nilai tengahnya ini ya, teman-teman. Kita mengambil nilai tengahnya, yakni 20. Begitu ya seterusnya, teman-teman, sampai kelas ke-7. Kita harus mengambil nilai tengahnya saja. Nah, selanjutnya langkah ke-6. Langkah kelima ya teman-teman. Selanjutnya langkah kelima ini lanjutannya. Nah, langkah kelima lanjutannya ini menghitung frekuensi kelas relatif ke I sama dengan frekuensi kelas I dibagi total pengamatan N. Nah, di sini sama ya, kelasnya 18 sampai 22. Kan sudah tadi dijelaskan, sudah saya jelaskan tadi berapa nilai titik tengahnya. Nah, frekuensinya udah. Nah, tinggal frekuensi relatifnya. Nah, di sini frekuensi relatif ini adalah berapa nilai frekuensinya, hasil semua dari frekuensinya. Kita hitung dari 13 ya, teman-teman. 13 tambah 15 dan seterusnya menghasilkan 57. Nah, jadinya di sini frekuensi ini dibagi menjadi hasil dari frekuensi yang semuanya ini. Nah, 13 dibagi 57
sama dengan 0,22. Nah, di sini selanjutnya 15 dibagi 57 sama dengan 0,26. Begitupun selanjutnya kita harus membaginya dengan hasil frekuensi. Hasil frekuensinya. Nah, kita lanjut untuk frekuensi relatifnya. Relatif persen. Nah, di sini kita harus tinggal kita mengambil yang belakangnya aja ya teman-teman, tidak perlu repot-repot kita harus mengalihkan atau apa, kita harus mengambil angka belakangnya aja, kita nggak mengambil nolnya. Jadi di sini kita mengambil yang di sini frekuensi relatifnya 22, di sini kan frekuensi relatifnya 0,26. Jadi di sini kita mengambil angka belakangnya saja, jangan nolnya. Jadi di sini 26, 15, 12, 12, 3, 7 dan menghasilkan 97. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian untuk menutup presentasi atau video ini. Kita menutupnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.